merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami memohonkan kiranya telinga kami dijadikan sebagai telinga yang menjadi murid, hati yang terus mau dibaca, sehingga kami mau terus belajar akan firman Tuhan dan mau mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami dengan lapang dada mau belajar akan firman itu. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, setiap apapun yang hamba keluarkan dari mulut hamba, kiranya Roh Kudus membimbing agar segala apapun yang keluar dari mulut hamba itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Ya Roh Kudus, bekerjalah Engkau bagi setiap kami melalui setiap firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan amin. Baik jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, lihat kanan kirinya, katakan gini, semangat dong mendengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, minggu ini ya kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu temanya adalah harga dari kebahagiaan yang sejati. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya ya kebahagiaan yang sejati tidaklah terlepas dari hidup dalam tujuan yang selaras dengan maksud Tuhan. Nah, maksud yang Tuhan ungkapkan melalui panggilan yang Ia berikan kepada kita masing-masing. Nah, memang Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu bersifat cuma-cuma atau gratis. Ya, enak ya. Panggilan Tuhan itu bersifat cuma-cuma atau gratis. Karena ya panggilannya itu memang berdasarkan anugerahnya Allah yang diberikan kepada kita semua. Namun Bapak Ibu, untuk hidup memenuhi panggilan tersebut tidaklah bersifat gratisan, ya. Jadi harus dibedakan ya. Memenuhi panggilan Tuhan itu tidak bersifat gratisan. Memang panggilan Tuhan itu bersifat gratisan, tapi kalau memenuhi panggilannya itu tidak bersifat gratisan. Untuk itu orang harus rela membayar harga dengan hidup di dalam komitmen yang penuh kepada Tuhan. Sama-sama katakan, hidup di dalam komitmen yang penuh di dalam hidup yang penuh komitmen di dalam Tuhan. Nah, kebenaran dalam prinsip ini Bapak Ibu antara lain dapat kita lihat dari yang namanya Henry Crowell. Siapa? Henry Crowell. Dia adalah pemegang perusahaan. Pernah dengar yang namanya Quaker Oat? Pernah nggak? Pak Alparo tahu Quaker Oat kan? Nah Pak Alparo cocok tuh makan Quaker Oat ya. Itu makanan biji gandum, jadi itu cocok untuk orang-orang yang diet atau orang-orang yang udah lanjut usia yang sakit biar supaya sehat lah intinya gitu. Nah jadi Bapak Ibu, ketika si Henry Crowell ini berusia 9 tahun, ayahnya itu meninggal dunia. Ya, karena penyakit tuberkulosis. Nah, apa sih tuberkulosis? Susah bang. Tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis? Kalau zaman sekarang itu artinya TBC ya, TBC. Nah, pada saat ia berusia 17 tahun ya, ia sama kayak ayahnya juga.
Ayahnya waktu dia usia 9 tahun dia meninggal karena sakit TBC. Nah, usia 17 tahun, Bapak Ibu, saudara-saudari, si Henry Crowell ini juga terkena penyakit TBC tersebut, ya. Ia juga, Bapak Ibu, sama ya, lama dia kena penyakit TBC-nya itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, TBC ini sakit yang sangat berbahaya. Nah, suatu hari dalam keadaan tubuh yang sangat lemah, jadi Bapak Ibu itu, kalau TBC ya, ada jemaat kita satu orang terkena sakit TBC ya, Bapak Ibu, itu badannya itu ya sampai benar-benar habis kurus. Ya, berat badannya itu memang benar-benar dimakan karena TBC ini sesak dia. Ada yang berdahak, ada yang tidak. Ya, jadi batuk terus nggak berhenti, nggak bisa tidur. Jadi memang TBC ini adalah dulu waktu zamannya Henry Crowell ini susah disembuhkannya. Nah, waktu dia di saat umur 17 tahun ini Bapak Ibu, dia itu benar-benar merasakan penderitaan karena sakit TBC ini. Sampai-sampai Bapak Ibu hebat ini si Henry Crowell ini ya. Waktu di saat dia lemah, Bapak Ibu, di saat dia sakit ya, dia nggak lari daripada Tuhan, tapi dia datang sama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, si Crowell ini, Henry Crowell ini, Bapak Ibu, mengikuti ibadah KKR atau kebangunan rohani. Nah, waktu KKR ini, Bapak Ibu, ya, Henry Crowell atau KKR ini dilayani oleh yang namanya D.L. Moody. Seorang hamba Tuhan penginjil yang sangat terkenal di Chicago. Nah, waktu si Henry Crowell ya mengikuti KKR, Bapak Ibu, dia itu menikmati hadirat Tuhan. Suatu ketika waktu si D.L. Moody ini berkhotbah ya, wos KKR dia, pujian penyembahan berdoa. Suatu kali waktu dia berkhotbah, ada kata-kata yang direkam oleh si Henry Crowell yang disampaikan oleh D.L. Moody. Katanya begini, ya. Dunia akan melihat apa yang Allah akan lakukan terhadap pribadi yang menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu mendengar kata-kata si D.L. Moody ini ya, yang menantang semua orang yang ada di dalam KKR itu ya, dia menantang untuk seluruh yang mengikuti KKR itu untuk mengikuti Yesus secara penuh dan sampai tuntas. Henry Crowell berdoa di dalam hatinya. Dia bilang gini di dalam hati Henry Crowell. Tapi dulu Henry Crowell belum menjadi pemilik si kue yang punya pabrik Quaker ini ya Bapak Ibu. Dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan, oleh anugerah-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, aku menjadi orang itu. Dia bilang, orang itu si D.L. Moody. Aku tidak akan menjadi seorang pengkhotbah, dia bilang, namun dapat menjadi seorang pengusaha yang baik. Tuhan, jika Engkau mengizinkan diriku menghasilkan uang, kata si Crowell, aku akan menggunakannya untuk pelayanan-Mu. Itu doa dia waktu saat KKR itu, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan mengatakan seperti itu, Henry Crowell mengutarakan keyakinannya tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan ia tahu bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk memanggil dirinya bukan untuk menjadi seorang pengkhotbah ya Bapak Ibu, namun menjadi seorang pengusaha. Nah, di situ Bapak Ibu, ia menetapkan tujuan hidupnya untuk menjadi pengusaha yang baik melalui keuangan Henry Crowell.
Pada saat ia berusia 25 tahun, Bapak Ibu, mujizat terjadi dalam hidup Henry Crowell. Dia dinyatakan sembuh dari TBC-nya. Luar biasa, Bapak Ibu. Setahun kemudian, Bapak Ibu, ia membeli sebuah pabrik gandum yang hampir bangkrut dan membangun sebuah perusahaan gandum itu yang tadi saya sampaikan, yang diberi nama Quaker Oat. Ya, saya sempat mengkonsumsi Quaker Oat, tapi rasanya enak kali ya kan. Enak kalau dikasih madu, kalau dikasih pisang, dikasih topping-topping ya. Tapi kalau gandumnya aja enggak, karena memang itu makanan kesehatan ya. Nah, dia mendirikan perusahaan gandum yang bernama Quaker Oat Company. Dan sampai saat ini Bapak Ibu ya, Quaker Oat itu sangat maju berkembang. Coba lihat Tian, tadi yang gambar Quaker Oat-nya. Tuh, Quaker Oat, Henry Crowell, pemilik Quaker Oat, luar biasa Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan komitmennya Bapak Ibu, Henry Crowell memberikan, tadi kan Henry Crowell cerita, Tuhan kalau aku ya, Tuhan izinkan untuk menjadi pelayanmu di dalam usahaku, kau buat berhasil, aku akan menyerahkan uangku untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pada saat si Henry Crowell sudah berhasil, ya, si Henry Crowell ini mengingat semua komitmen si Henry Crowell. Nah, Henry Crowell memberikan 10/10 dari penghasilan untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Atau kalau bahasa kita, kalau di dalam gereja itu persepuluhan ya, 10 dari setiap penghasilan yang kita dapatkan. Nah, tapi Bapak Ibu, Henry Crowell ini melihat ya, Tuhan semakin memberkati dirinya dan Henry Crowell menaikkan persembahan persepuluhannya, Bapak Ibu. Saya itu waktu dengar baca khotbahnya ini ya, mempelajari khotbah ini, saya waktu lihat si Henry Crowell, ya Tuhan ya, 10% aja kadang kita suka tawar-menawar, bener gak? Tarik-tarekan gitu kan. Persepuluhan itu wajib ya Bapak Ibu, itu ada di firman Tuhan ya. Persepuluhan itu wajib, itu ada di firman Tuhan. Ya, tapi terkadang Bapak Ibu, kita suka tarik-menarik sama Tuhan. Nih 10 contoh. Dapat gaji biasa sama Pak Stephen, dapat PK itu tanggal 28 kan. Nah, saya biasanya itu sudah langsung saya potong 10 persembahan, pembangunan, bla bla bla. Tapi Bapak Ibu terkadang karena kebutuhan suka tarik-menarik. Aduh Tuhan, udahlah nanti ajalah. Ya, masih banyak butuh yang lain. Aduh Tuhan, ini kemarin ya udah gak jalan-jalan. Minggu ini pengen jalan-jalan Tuhan. Ya, terus Tuhan, aduh minggu kemarin, bulan kemarin gak beli baju. Bulan ini mau beli baju. Udah ya Tuhan ya, cincailah. Bulan kemarin kan gak kasih persepuluhan. Bulan ini gak usah kasih persepuluhan ya Tuhan. Tuhan kan gak tahu, Tuhan kan gak kelihatan. Suka tarik-menarik sama Tuhan. Padahal Bapak Ibu, persepuluhan itu wajib. Henry Crowell ini tuh buat saya pribadi ya Bapak, itu pelajaran buat saya pribadi. Henry Crowell itu tahu dia semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Waktu dia memberikan persepuluhan Bapak Ibu, dia diberkati, dia kasih per 20%-nya dari penghasilan dia. Nah, waktu dikasih 20% dari penghasilannya si Henry Crowell, ya, dia diberkati lagi Bapak Ibu. Makanya saya gini ya, Tuhan luar biasa ya, luar biasa banget gitu. Bapak Ibu bayangin, jangan mikirnya gini ya, itu kan 20% dari penghasilannya, bayangi tuh semua penghasilannya berapa persennya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, si Henry Crowell melihat lagi, dia semakin diberkati, sampai Bapak Ibu, saudara-saudari, Henry Crowell memberikan 70% dari seluruh penghasilannya
Tepuk tangan dulu yuk. Luar biasa ini Bapak Ibu. Luar biasa loh. Seorang Henry Crowell bisa memberikan 70% untuk hasil untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Itu hatinya itu memang seluas apa saya nggak tahu itu. Udah mungkin dia nggak lihat apa-apa lagi, cuma untuk pekerjaan Tuhan aja. Bapak Ibu, dan terus ya, Tuhan itu memberkati hidupnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, Quaker Oats itu menjadi salah satu perusahaan produsen makanan terbesar di dunia. Siapa nggak kenal Quaker Oats? Benar nggak? Tapi Quaker Oats sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bosnya gitu luar biasa. Luar biasa asli. Dia itu Bapak Ibu pengusaha yang saleh. Rendah hati, hidup yang secara sederhana ini dia sangat rendah hati Bapak Ibu. Nah, pada tahun 1943 Henry Crowell meninggal pada saat umur 88 tahun. Nah, sampai pada waktu dia mau meninggal pun Bapak Ibu, si Henry Crowell itu suka menaruh kertas di sakunya, ya. Ia menyimpan selembar kertas di sakunya, kata-katanya gini. Bila hidupku selalu dapat dijalani untuk menyenangkan hati Tuhan, maka aku sangat berbahagia. Jadi Henry Crowell pesannya apa? Kalau dia hidup untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupannya. Nah, dengan mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, Henry Crowell ini menyadari ya tentang harga diri, kebahagiaan yang sejati yang pada dasarnya adalah harga dari pengikut Yesus atau hidup pada tujuan yang benar. Memang Bapak Ibu, seperti yang diutarakan di awal tadi, sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu tidak terlepas dari hidup dalam tujuan yang selaras dengan maksud Tuhan. Nah, maksudnya di sini yang Tuhan ungkapkan dari panggilan yang Ia berikan pada kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu, walaupun panggilan Tuhan adalah bersifat cuma-cuma, karena panggilannya adalah berdasarkan anugerah, tetapi untuk hidup memenuhi panggilan Tuhan tidaklah gratisan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, orang harus rela membayar harganya, yaitu dengan hidup di dalam komitmen yang penuh di dalam Tuhan. Nah, komitmen itu Bapak Ibu seperti Tuhan Yesus sampaikan kepada 3 orang yang berjumpa pada dirinya yang dicatat dalam Lukas 9 ayat 50 sampai dengan 62. Saya akan membaca yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari baca dengan nyaring yang ayat yang genap. Kita mulai 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka berkata, seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Silakan Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Silakan Bapak Ibu.
Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Sama-sama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana ditulis di ayat 57, perjumpaan Yesus dengan 3 orang yang dicatat di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini terjadi ketika Yesus dan para muridnya berada di dalam perjalanan. Bila kita membaca di ayat 51, maka kita akan mengetahui bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan menuju ke kota Yerusalem, di mana Yesus akan ditangkap. Bukan hanya ditangkap Bapak Ibu, diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan disalibkan sampai dengan mati. Nah, di dalam perjalanan itu Yesus berjumpa dengan 3 orang. Dia berkata kepada masing-masing dari ketiga orang itu, Yesus menyampaikan tentang bagaimana seharusnya orang bersikap dan memenuhi panggilan Tuhan untuk mengikuti Yesus. Dari kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan tersebut, Bapak Ibu, kita dapat melihat harga yang harus dibayar oleh orang yang mengikut Yesus. Atau seperti yang saya sudah utarakan tadi, itulah harga dari kebahagiaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, ada 3 poin untuk harga untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, 1, hidup dengan motivasi yang benar. Itu adalah harga untuk mengikut Yesus. Sebab Bapak Ibu, tidak dapat disangkali ada berbagai motivasi yang mendorong orang untuk mengikut Yesus. Dan tentu tidak semua motivasi tersebut adalah benar atau tepat. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada kalanya orang mengikut Yesus hanya karena ia mengharapkan berbagai berkat secara jasmani. Aku mau ikut Yesus supaya aku diberkati. Aku mau ikut Yesus supaya aku sehat, nggak sakit-sakit. Aku mau ikut Yesus supaya nanti ya waktu aku kerja aku naik jabatan. Aku mau ikut Yesus supaya keluargaku dilindungi Tuhan. Bapak Ibu, itu semuanya motivasinya tetong salah. Harus dipahami Bapak Ibu bahwa memang Tuhan bersedia memberkati umatnya. Tuhan bersedia ya Bapak Ibu memberkati umatnya. Namun mengikut Tuhan hanya karena agar diberkati merupakan maksud yang tidak tepat. Tuh, kalau Anda masih mikir mengikut Tuhan supaya maksudnya untuk diberkati atau sebagainya dengan motivasi yang salah, itu keliru. Keliru, bilang diri sendiri keliru. Hal ini Bapak Ibu
sama seperti contoh Pak Stephen. Ya, Pak Stephen. Pak Stephen menikahi saya. Setiap pagi ya, kalau Pak Stephen pergi kemanapun, pokoknya pergi melangkah keluar, Pak Stephen itu harus sarapan dulu, nggak bisa kalau nggak sarapan. Lapar bawaannya, harus ada sarapan. Sarapannya berat lagi, nggak bisa roti, nggak bisa buah, nggak bisa, harus nasi. Harus nasi. Jadi harus, pokoknya kalau Pak Stephen melangkah keluar harus ada sarapan. Ya Bapak Ibu. Nah, saya membuatkan sarapan untuk suami saya, Pak Stephen, Bapak Gembala kita, bukan karena motivasi yang lain. Tetapi saya membuatkan sarapan kepada Pak Stephen karena saya mengasihi Pak Stephen. Karena supaya Pak Stephen mau disiapkan sarapan paginya, lalu dia hanya karena supaya Bu Justinop siapin sarapan saya nikahilah sama Bu Justinop, keliru ya. Nah, kalau itok saya juga nikahin edak saya cuma untuk, Mi tolong dulu tas, Mi tolong dulu ini. Nah, dengan demikian itu ya, berarti ya bapak-bapaknya ini harus bertobat ini ya. Bertobat nih, bener gak karena mengasihi ya Pak? Kalau nyuruh istrinya itu minta istrinya ya. Kalau misalnya dibuat seperti itu bukan karena kasih, berarti menempatkan saya itu sebagai seorang asisten rumah tangga. Saya gini, iya juga ya. Iyalah, kalau enggak karena didasari kasih. Udah kayak asisten rumah, ngalai lagi asisten rumah tangga, jelas ya kan job desk-nya. Setrika, apa lagi, paling nyuci cuma itu. Kita dari ujung rambut, nyiapin baju, tali pinggang, ini itu sampai semua dari atas sampai ujung rambut kita siapkan, lebih daripada itu. Karena mengasihi suami-suami kami. Dan begitu juga Bapak Ibu dengan mengikut Yesus. Artinya adalah menempatkan Yesus sebagai pemimpin atas hidup kita. Menempatkan Yesus sebagai pemimpin atas hidup kita. Kalau tadi istri melayani suami bukan karena ya dianggap asisten rumah tangga ya, tapi karena mengasihi. Ya. Sebaliknya juga, suami juga, istri juga sama. Nah, sebagai seorang pimpinan yang bertanggung jawab, Bapak Ibu, tentu Yesus akan memenuhi segala keperluan hidup kita. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan motivasi sekedar agar hidup kita diberkati, maka berarti kita telah menempatkan Yesus sebagai seorang pembantu kita. Dan bukan pemimpin. Berdoa, Tuhan berkatilah aku Tuhan. Berkatilah supaya setiap apapun yang aku kerjakan Tuhan berhasil Tuhan. Berkati Tuhan supaya aku kaya Tuhan. Lindungi aku Tuhan dari ini. Memang betul. Tetapi motivasinya harus ingat dulu, bersyukur dulu. Jangan menempatkan Tuhan sebagai pembantu yang bisa disuruh-suruh. Tuhan, jagailah rumahku Tuhan. Mak, emang Tuhan siapa jagai rumah? Kasian kali Tuhan ya kan, dia pencipta alam semesta, dibilang disuruh pula jagai rumah. Jangan keliru, Tuhan bukan sapam kita ya. Istri bukan asisten rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu, itulah kita harus bisa menempatkan ya Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menempatkan Yesus ya sebagai pembantu kita
dan bukan pemimpin kita. Itulah hidup yang egosentris, seperti yang telah Bapak Gembala minggu lalu sampaikan ya, yang membahas minggu lalu, firman Tuhan minggu lalu. Nah, keharusan untuk hidup dengan motivasi yang benar itulah yang Yesus utarakan kepada orang pertama yang ia jumpai dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu, di ayatnya yang 57 dicatat, ia berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Nah, kata-katanya itu ya Bapak Ibu sangat terdengar sangat rohani sekali ya Bapak Ibu. Dan hanya diucapkan oleh orang yang sangat berkomitmen. Ya. Namun Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-58 dicatat, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, serigala itu mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia itu, yaitu Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Bapak Ibu, di sini Tuhan menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan ia mengutarakan dirinya tidak memiliki rumah untuk bernaungan atau tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan ia berkata seperti itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa apabila orang mengikut Yesus karena mengharapkan kenyamanan, maka orang itu telah salah alamat. Jangan salah ya Bapak Ibu. Kalau kamu ya, maaf, saya juga mengikut Yesus cuma untuk mencari kenyamanan, salah. Artinya Bapak Ibu, orang haruslah mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar, yaitu dengan komitmen yang penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menegaskan bahwa orang harus bersedia mengikut Dia, apapun resikonya. Mengikut Dia, bersedia mengikut Yesus, apapun resikonya. Apapun resikonya, baik susah, baik terkadang tidak sesuai di dalam hati kita, baik terkadang tidak sesuai dengan rencana kita, baik terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus bersedia mengikut Yesus, bersedia untuk menanggung resikonya, sehingga kita menghadapi ketidaknyamanan, mereka tetap mengikut Yesus dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus adalah hidup dengan prioritas yang benar. Nah, hidup dengan prioritas yang benar, sesungguhnya prioritas kehidupan kita itu merupakan cerminan dari diri tata nilai kita. Apa itu arti tata nilai? Secara sederhana Bapak Ibu, makna dari tata nilai adalah pandangan kita tentang apa yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Pandangan kita yang kita anggap bernilai dalam hidup kita, itulah tata nilai. Sebagai contoh, ada orang yang menganggap harta adalah hal yang paling bernilai dalam hidupnya. Ada enggak orang seperti itu? Ada enggak? Ada, banyak. Menganggap harta kekayaan adalah hal yang paling bernilai dalam hidupnya. Banyak sekali.
Nah, sedemikian bernilainya harta itu Bapak Ibu, sehingga untuk memperoleh harta kekayaan itu, dia rela mengorbankan kebenaran, kejujuran, maupun persahabatan. Itulah tata nilai yang bersangkutan. Ya, jadi Bapak Ibu, tata nilai itu mana yang kamu paling prioritaskan? Mana yang dalam hidupmu yang paling kamu anggap penting? Tadi contohnya adalah orang yang menganggap kekayaan itu yang paling penting. Sehingga waktu dia ingin mendapatkan kekayaan itu, dia menghalalkan segala cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengabaikan kejujuran, dia mengabaikan persahabatan, dia mengabaikan kebenaran. Dan itulah tata nilai daripada orang tersebut. Orang lain lagi menganggap kedudukan yang paling bernilai dalam dirinya. Ada orang seperti itu? Ada. Wih, kalau saya manajer, wah apalagi gini ya Bapak Ibu tuh. Saya tuh kan dulu tinggalnya tuh di Stabat ya, di Tandem, kampung sana ya. Kalau udah, maaf ya, kalau udah PNS, polisi, atau pegawai-pegawai negeri sipil ya, itu udah paling top aja, udah jadi kebanggaan aja di kampung saya. Jadi kalau dapat suami, dapat istri yang PNS atau yang dia polisi atau angkatan-angkatan, wah itu udah jadi kebanggaan bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Nah, itulah Bapak Ibu, dia menganggap kedudukan yang paling bernilai dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu, saat meraih kedudukan, ia rela mengorbankan rumah tangganya, bahkan tidak merasa segan untuk mengorbankan imannya kepada Yesus. Itulah tata nilai dirinya. Tentu orang akan menyusun prioritas hidupnya berdasarkan apa yang ia anggap bernilai. Hal-hal yang paling bernilai akan dia utamakan, dan hal-hal yang dianggap kurang bernilai akan ditaruhnya pada prioritas yang paling rendah. Nah, contoh di sini, saya tuh suka gini ya, lihat, ditanya jawaban minggu kemarin kesan. Salah satunya Bu Elpi. Bu Elpi, apa yang ibu anggap paling bernilai di dalam hidup ibu? Dia selalu, saya sering mendengar. Tian Pak, supaya Kristian berhasil. Nah, berarti itu adalah tata nilai dalam kehidupan dia. Tidak apa-apa. Yang penting waktu untuk mencapai keberhasilannya Tian, Bu Elpi bisa membawa Tian ke dalam tangan Tuhan. Bukan sebaliknya. Melakukan hal yang tidak benar. Itulah tata nilai dari kehidupan kita. Itulah tata nilai Bu Elpi. Dia tahu apa yang paling prioritas di dalam kehidupannya. Yaitu ingin supaya anaknya berhasil. Ingin supaya anaknya mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya bila orang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Raja atas alam semesta, maka orang itu akan menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling penting dan yang paling bernilai bagi hidupnya. Bu, kok rohani banget sih Bu? Aduh, kok apa-apa semuanya Yesus, 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 Yesus. Kok kenapa selalu Yesus yang di depan? Kok kenapa selalu Yesus yang paling utama? Kok kenapa Yesus, Yesus dalam pekerjaan, Yesus dalam rumah tangga, Yesus dalam kehidupan sehari-hari, Yesus dalam setiap apa yang kita lakukan, Yesus. Kenapa Yesus, Yesus, Yesus? Padahal kan saya kalau
Ya saya dapat gaji kan saya kerja, ya kan? Kalau saya dapat gaji kan saya kerja Bu, saya capek juga kan Bu, keluar pagi subuh apalagi yang kerja di Jordan di sini ya. Ada yang pergi jam 3 jam, bahkan saya itu hasil usaha saya Bu gini-gini. No, ingat Bapak Ibu, segalanya itu dari Tuhan. Kalau kamu bisa sehat saat ini, itu semuanya dari Tuhan. Ya. Kita harus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Raja atas alam semesta. Dan kita mau menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling penting dan yang paling bernilai dalam hidup kita. Amin. Iya, Yesus, Engkau sangat bernilai dalam kehidupanku. Berarti orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus akan memprioritaskan Tuhan dari semua yang lain. Itulah harga mengikut Yesus. Memprioritaskan Tuhan dari segala yang lain. Sulit memang sulit. Saya ulangi lagi, sulit. Tapi Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar. Saya sampai bilang, saya waktu mempelajari firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, gimana gitu mau memprioritaskan Tuhan. Terkadang kita merelakan yang harusnya itu kewajiban Tuhan untuk kita berikan untuk rumah Tuhan aja sulit. Tawar menawar. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat-jemaat Tuhan di sini akan terus mau belajar, amin. Akan terus mau berproses di dalam Tuhan, amin. Amin, kita adalah pemenang. Jangan loyo dong, semangat. Nah Bapak Ibu, di ayatnya yang 59-60, Yesus menegaskan bahwa untuk mengikuti Tuhan, orang harus hidup dengan prioritas yang benar. Prioritas yang benar ya Bapak Ibu, catat prioritas yang benar. Dalam hal ini memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dari semua hal yang lain. Berulang kali ya, berulang kali diingatkan. Mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Kalau Bu Yustino mah sama Pak Stephen gampang. Kan itu memang kerjaannya. Bu Yustino sama Pak Stephen kan gembala. Pak Stephen pendeta, Bu Yustino ibu pendeta. Kan udah wajib doa, udah wajib kesan, udah wajib ibadah harian, udah wajib pelayanan, udah wajib ibadah. Oh no. Semua kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Tidak ada dibeda-bedakan. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan dibalik-balik ya. Tuhan bukan sapam kita. Dia pemimpin atas hidup kita. Amin. Ya. Jangan dibalik-balik. Istrimu nih istri, bukan asisten. Iya, jangan dibalik-balik. Suamimu itu suami, bukan yang nyetor uang ATM. Mana setor. Pulang-pulang bukan dicium suaminya dari kerja. Datang ya, shalom. Datang suaminya ya kan. Bukan, suamiku sini, duduk sayang. Mana yang capek, dipijit-pijit, dikasih teh. Wih ya kan. Mau apa sayangku, jus, nasi goreng apa. Bukan, gitu datang, shalom. Udah pulang kau Pak. Nah. Mari sini setor ya. Bukan, suami bukan ATM. Istri bukan asisten rumah tangga. Kalau kita melakukan segalanya karena kasih. Ingat ya, suami kita bukan ATM. Setor terus, setor. Gak ada ya Bapak Ibu. Melakukannya semua dengan kasih. Harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Yang ketiga adalah Bapak Ibu,
Hidup dengan fokus yang benar. Hidup dengan fokus yang benar. Sebab kemana hidup kita berfokus, Bapak Ibu, kesanalah hidup kita akan terarah. Fokus kehidupan kita mencerminkan tujuan dari kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat 61 sampai 62 menegaskan bahwa orang yang mengikut dia harus memiliki fokus yang benar. Ingat, memiliki fokus yang benar. Kita terkadang Bapak Ibu hidup ya punya fokus. Apa fokusmu? Kayak kemarin Pak Stephen bilang ya kan, tujuannya ada apa? Mau jadi begal. Nah iya memang iya ada tujuannya jadi begal. Tapi itu benar enggak? Enggak benar ya. Ya Bapak Ibu harus punya fokus dan tujuan yang benar. Bagaimana Yesus menggambarkan seperti arah pandangan orang yang sedang membajak, ya. Orang tersebut Bapak Ibu harus menatap ke depan. Jadi kalau kita melihat pembajak Bapak Ibu, ya, pembajak itu ya harus menatap ke depan. Seorang pembajak itu tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, dia harus fokus, nggak boleh menoleh ke belakang. Nah, ayat 62 ini Bapak Ibu artinya yang bersangkutan harus hidup dengan arah pandangan yang benar. Agar ia memiliki tujuan hidup yang benar. Memiliki tujuan hidup yang benar. Demikian orang yang memenuhi panggilan Tuhan dan mengikut Yesus. Ia harus hidup dengan fokus yang benar. Yaitu kepada tujuan yang sesuai dengan maksud Allah dalam dirinya. Hanya dengan demikian Bapak Ibu, barulah ia dapat hidup memenuhi panggilan Tuhan. Harus tahu, memiliki fokus yang benar supaya kamu tahu. Dan kamu bisa memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yaitu hidup mengikut Kristus. Memenuhi panggilan Tuhan. Yaitu hidup fokus mengikuti Kristus. Amin. Mau jadi pengikut Kristus? Nah, bukankah hidup dengan motivasi, prioritas, dan fokus yang benar itu yang kita dapat lihat dari Henry Crowell tadi, pemilik Quaker Oat, yang dengan hidup mengikut Yesus dalam komitmen yang penuh, barulah mereka dapat hidup dalam tujuan selaras dengan maksud Tuhan bagi diri mereka masing-masing. Lihat loh Henry Crowell, ya, dia tahu tujuan, fokus dan motivasi hidupnya itu apa. Dia tahu motivasinya apa untuk dia mengikut Tuhan. Dia tahu prioritasnya apa. Waktu dia berdoa datang sama Tuhan, dia bilang apa? Tuhan, aku mau jadi seperti dia, D.L. Moody, tapi aku nggak mau jadi pengkhotbah. Tapi aku mau jadi pengusaha yang baik. Nanti kalau aku berhasil Tuhan, aku mau kasih persembahan saya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, dia fokus. Dia melakukan fokusnya. Dia menggenapi, menggenapi komitmennya. Di mana dia memberikan 70% dari hasil perusahaannya untuk pekerjaan Tuhan. Memang bukan langsung 70%. 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai dengan 70%. Karena apa? Dia mengetahui motivasi, prioritas, fokus yang benar. Dan dia mau komitmen di dalam Tuhan. Amin. Itulah harga untuk mengalami hidup yang bermakna atau kebahagiaan yang sejati. Amin. Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Bila kami
kurang memprioritaskan Tuhan, tidak mengetahui fokus kami yang benar, tidak tahu motivasi kami Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah saatnya Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami tahu tujuan kami dalam hidup kami. Untuk kami mau mengikuti Yesus dengan memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Mengikuti Yesus dengan fokus yang benar. Menempatkan Yesus menjadi pusat dari kehidupan kami. Dan mengikut Dia, yaitu dengan segenap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami sering lupa. Tapi kami pada pagi hari ini mau mengambil keputusan untuk kami mau menaruh Tuhan menjadi kepala, menaruh Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, menaruh Tuhan di depan kami, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengikut Kristus sampai dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan kita katakan amin.